Halo teman-teman, hari ini Bidi masakin aku lagi. Di sini ada aku nasi putih sedikit aja. Ini ada tempe. Tempenya sih enak banget sih. Bidi ini masak dari tadi dari jam 7 malam loh. Masak sendiri. Yes. Bentar ya, aku ambilin kamu ya, bentar ya. Ya, padukan aja udah bangun ya. Iya, ini lagi, iya gitu lah. Thank you, nggak pernah lo diambilin, biasa ngambilin. Oh, ini ngambilin ya. Nah, soalnya aku putih, bukan hitam. Kamu mau toge gak? Nah, boleh. Oke. Makasih. Banyak banget Harus makan ya. sayur banyak. Harus Ini makan kebanyakan. Ini untuk vitalitas loh kata toge loh. Bener loh, sumpah loh. Guys, bener gak? Ini toge untuk vitalitas loh. Gue juga makan toge tiap hari, 2 tahun belum isi-isi juga. Nggak harus toge doang. Maksudnya kan faktornya banyak gitu ya. Nggak harus toge. Toge adalah salah satu faktornya yang kata konon. Kamu ini Terima kasih. Salah. kalau looknya di sosial media Enak. enak ya? Enak. Ini aduh pengen makan banget nih. Coba kita coba ya. Tahan, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Doa. Ya, Doa dulu. biasanya kayak gitu sih kita ada. Yuk. Iya. Punya. Tangannya yang mana nih? Oke. Ayo guys, barengan makan semuanya. Tongkol balado ini sih enak banget sih guys. Makan. Ini kayak kalau aku nggak terlalu suka pedas, cuman kayak kita coba dulu sih. Oh iya? Sama dong, harusnya tadi nggak pakai rawit ya. Kita nggak terlalu suka bener. Pintar banget masaknya. Buka warung makan sini. Tapi jadinya ketika setelah kejadian ini, gue jadi kepikiran beneran mau pingin buka warung. Bagus. Kenapa nggak dari dulu buka warung? Karena fokusnya nggak ke situ ya. Iya. Jadi Atau kayak masih belum pede gitu loh. Karena gue ngerasa kan yang makan masakan gue kan cuma dia dan keluarga. Kan selera orang kan beda-beda. Takutnya pas dicobain orang lain tuh nggak enak gitu. Ternyata kata teman-teman yang udah nyobain, enak kok gitu-gitu. Enak. Kayak masakan homey, masakan mama ya. Iya benar banget. Semua orang bilang gitu. Karena emang resep-resep dari mama. Iya. Oh jadi Mamaku, iya. Yang jago masak tuh sebenarnya mamaku, tapi aku dari kecil nggak pernah ke dapur sama sekali. Jadi belajarnya tuh kayak video callan sama mama. Ma, ajarin dong kalau ini gimana, diajarin terus, sampai lah sekarang merem aja masak. paling jago sebenarnya masak apa nih sekarang selain tongkol balado? Semuanya ya mbak, semuanya ya. Semuanya ya sekarang ya. Rendang pun jago aku. Dia bisa buat somtam Thailand loh. Oh iya? Somtam, rendang, kayak opor ayam gitu-gitu. Berarti emang real ya. This is Berarti my food, yes. berarti bener real item memang enggak item lagi. Ireng. Ya, ireng. Berarti bener ireng itu enggak bohong ya. Nggak bohong, Beneran nggak enak bohong, ya? nggak bohong. Ireng sepupu gue yang kenal sama dia ya guys. Sepupu gue. Jadi ada kenal sama Ireng gitu, kayak dia juga suka makan masakan Bidi. Sebenarnya nama gue tuh Dian. Oh, itu kan panggilan sayang kan. Terus kalau hitam gara-gara emang dia orang hitam. Iya, Tapi dulu. pas gue liat nggak terlalu hitam. Karena kan gue rawat, gue lulurin. Lu yang rawat ya. Iya. Dia infus whitening. Kan gue BA klinik kecantikan, gue infusin. Terus gue ke dokter gigi. Terus gue lulurin, maskerin semuanya sampai apa namanya tuh sampai ketiaknya tuh gue lulurin. Biar soalnya kan dia kan mungkin ini ya Cuek dengan cowok yang cuek sama oh, penampilan. dan dia pun gitu. sekarang tampil entertain juga kan Yes, maksudnya. dia harus tetap wangi dan bersih. Jadilah dia yang seperti sekarang ini begitu. Coba kalau misalkan lu nggak gitu, mungkin dia nggak selingkuh loh. Iya ya. Kalau dia masih kayak dulu ya. Nah, tapi kan Lu ada lihat nggak foto dia yang dulu? tahu. Tahu kan? Nah, Kalau dia masih kayak gitu, rambutnya masih kayak gitu, kayak mungkin cewek-cewek nggak segila-gila itu banget ya kali ya. Mungkin ditambah juga dengan fame-nya dia. Padahal tujuan gue bukan buat itu, tujuan gue buat kebaikan dia dan dia kan kerja di entertain supaya dia lebih laku, lebih banyak eventnya, lebih bagus dan lain-lain gitu. Nah, nggak salah sih kayak misalkan Yang salah itu adalah ekspektasi gue. ya bener. Dia lu kayak terlalu baik sama dia, terlalu kayak tapi dia nggak sebaliknya ke lu sih. Kayak maksudnya kayak dia cuma cari lu cuman ada maunya bukan karena emang nginginin lu sih. Kayak mungkin lu dimanfaatin nggak sih lu merasa kayak gitu? Atau emang dia ada sisi baiknya? Iya, ada nggak tahu ya karena kena love bombing tadi kali ya. Tapi sekarang setelah kebuka juga matanya, apa iya ya yang kata orang dia cuman manfaatin aku aja gitu. Kayak dia cuman udah terbiasa bersama dan udah ketergantungan juga
dengan hidup yang dilayanin sebegitunya, dibantuin progresnya dan segala macam apa-apa gue. Ya udah, gue cuman kayak dia butuh gue buat itu aja gitu rasanya. Tapi ada sisi baiknya dong. Ada. Sisi baiknya apa? Kalau sekarang udah susah nginget sisi baiknya. Sumpah. Sisi baiknya dia itu kalau dulu tuh dia bener-bener ngurusin gue banget. Kayak semua diurusin, kayak misalkan tidur tuh gue kan harus pakai kaos kaki tuh, dipakein kaos kaki, dikasih minyak telon gitu-gitu. Emang dia nge-treatnya like a princess banget kan. Act of service ya dia ya. Kalau di rumah. Terus dia suka ngasih reward-reward kecil gitu. Kita kan cewek seneng ya sama reward-reward kecil ya, padahal di balik itu ternyata ada maksudnya. Iya, ada reward yang lebih besar lagi, yang lebih menyakitkan. Iya. Makanya aku gak pernah kasih kamu reward. Jadi setiap abis ketahuan, besoknya pasti gue kayak, kamu mau beli apa? Kamu beli tas nggak? Gila. Nggak perlu sih kan, jangan ya. Kamu mau beli, aku kan suka beli baju ya. Kamu mau check out baju nggak? Gitu-gitu. Pokoknya lo permak dari nol tuh ya. Iya. Nggak, maksudnya kayak, gue kan lihat dari podcast lu ya, karena dia dari pengamen tuh kayak pengamen yang kayak yang di Kopaja gitu tuh, yang kayak pengamen yang ada di, semua ada yang di jalan, cuman kayak ada tempatnya gitu loh. Jadi gini, dia nyanyi di kafe-kafe juga di Bali. Tapi gajinya yang kayak sehari itu 75.000, 100.000. Sehari? Sekali perform. Sekali 75.000. Iya. Makanya aku kasihan, kataku daripada kamu sekali perform 75.000, ya udah mending ikut aku ke Palembang aja gitu loh. Nah, terus gue pernah juga diajak dia ngamen kan. Lu diajak ngamen tuh ya? Iya, literally emang yang di pinggir jalan yang tempat pecel lele, nasi goreng gitu. Terus gue duduk nungguin dia ngamen, bener-bener nyanyi. Oke. Terus orang-orang tuh ngasih uang, tapi ngasih uangnya tuh bukan yang kayak ngasih ke dia, tapi kayak ada kotak atau apa ya, lupa. Oh, yang di ini yang Literally. Iya, jadi literally emang ngamen. Gue diajak ngamen. Sampai teman-teman gue aja tuh yang di Palembang, gila ya Kak, lu nggak pernah cerita kalau lu pernah diajak ngamen katanya. Kebetulan itu kayak bagus sih. Kan lu kan upload di sosmed segala macam. Tentang kayak misalkan dia selingkuh atau gimana. Cuman bukannya itu kalau misalkan kalau di agama Islam ya, bukannya itu aib ya? Iya, membuka aib. Ya, kenapa lu ngelakuin kayak lu umbar di sosmed? Sebenarnya itu juga jadi pertimbangan sih sebelumnya. Cuman karena gue pengen dia tuh sampai di titik terakhir dia selingkuh aja tuh dia masih nyalain aku. Kayak ini tuh semua salah aku gitu. Kamu yang bawel, kamu yang protek dan lain-lain. Jadi gue butuh dia kena sanksi sosial. Oke. Dan gue butuh cewek-cewek itu tuh yang sama dia, yang mau sama dia tuh sadar gitu loh. Kayak, wow ternyata istrinya tuh semenyakitkan ini, nggak apa-apa. Gue terlihat semenyakitkan ini, gue terlihat sebodoh ini, nggak apa-apa. Tapi gue pengen dia kebuka matanya bahwa karena beliau ini kalau dikasih tahu lo tuh jahat, kamu tuh nyakitin aku, dia tuh nggak sadar gitu loh kalau dia tuh sesakit itu yang aku rasain gitu. Jadi gue pengen dia dapat kesadaran dari orang lain, dari sekitar, dari masyarakat. Mungkin dengan sanksi sosial tadi dari kerjaan, dari orang sekitarnya, mungkin dia sadar. Tapi nggak tahu di balik itu dia sadar atau enggak. Yang terlihat aja tuh sampai sekarang kayaknya belum sadar sih. Nah, masih banyak bukti-bukti yang gue dapat belakangan ini. Dia masih kayak kita kan belum resmi ketok palu ya. Tapi dia udah mau ke kos cewek yang kemarin ketahuan. Terus ada hubungan in relationship dengan cewek yang udah 2 tahun gitu-gitu. Itu kayak berarti tuh punya simpenan kan. Gila banget tai. Kayak maksudnya gue ya sebagai manusia ya, kayak misalkan hidup nggak bisa dalam ketakutan sih. Maksudnya kayak dia tuh nutupin banyak hal, Cok. Kalau misalnya gue denger dari cerita lu ya, dengan podcast-podcast yang gue denger kayak maksudnya dia nutupin satu kebohongan dan kebohongan lain. Masalahnya ini kan di setiap dia kayak kerja pasti ada aja kasus kan? Pasti kita ribut, apalagi kalau di luar kota. Dia tuh selalu tahu ya. Jadi gue tuh punya trauma. Misalkan ada jadwal nih dia keluar kota 2 hari lagi. Gue udah tremor dari 2 hari yang sebelumnya. Bahkan kadang seminggu. Udah ketakutan kayak udah wanti-wanti setiap hari kayak kamu jangan ini ya. Nanti kalau ada yang minta foto kamu jaga jarak ya. Kamu inilah ini itu. Sebenarnya kalau dibilang orang ini cewek rese banget ya, ribet banget sih istrinya gitu. Tapi ya itu track record tuh setengah selingkuh. Nah itu, gara-gara itu, makanya gue jadi kayak gini. Makanya gue selalu bilang maaf ya ke teman-teman dia, ke orang-orang sekitar dia, maaf ya aku seribet ini karena gue tuh trust isu. Karena dianya itu gini gitu loh. Tapi ada satu yang gue baca ternyata di grup dia dan teman-temannya dia malah mereka ngatain gue kayak ribet banget istri lu gitu-gitu. Ya cuman kayak yang diceritain kan sama nyatanya mungkin beda kalau dengar dari omongan dia ya. Karena mungkin ini satu frekuensi. Ya, makanya orang-orang begitu juga.
kalau ada cewek yang kayak gue Ya, itu berarti ribet. ribet. Tapi gue thank you banget ya sekalian sama di podcast ini bilang amat beberapa orang-orang yang pas tahu sama kelakuan dia tuh nge-cut off dia. Itu gue thank you banget. Karena banyak beberapa orang yang tahu nih dia udah punya istri tapi dia ternyata bandel, kasihan istrinya terus cut off deh, nggak mau deket-deket dia lagi. Tapi ada juga beberapa orang yang menyembunyikan ini semua, membantu juga bahkan menutupin ini semua. Itu kayak gue unrespect sih, kecewa. Semoga kalian nggak akan pernah ngerasain apa yang gue rasain, itu aja. Soalnya kayak ya susah ya kalau misalkan kerja dunia malam ya, apalagi kayak gue kan juga apa ya di Deket lah sama ya, di dunia malam ya. juga kan. Entertain dan Nah lain-lain. segala macam. Cuma kayak susah sih kalau dunia malam tuh godaan tuh banyak banget gitu. Kalau misalkan lu belum bisa kayak berdamai sama diri lu, godaan pasti banyak. Kayak bisa ada orang nikah sama LC gitu, juga ada banyak Iya. lah. Maksudnya kayak ya kayak di agama gue di gereja aja orang bisa selingkuh, anjing gimana di dunia malam tahi. Nah itu makanya gue kan maksudnya nggak buta-buta banget ya dunia malam. Gue sering ikut juga. Gue tahu banyak teman-teman gue juga yang di sana, dan gue juga pernah bukan gue tuh bukan yang cewek yang nggak pernah dugem yang 10 betul gitu juga. Dan gue selalu ikut juga, sering dia perform. Gue tuh tahu banget keadaan di sana tuh gimana. Makanya gue selalu punya bayangan-bayangan. Aduh udahlah, banyak banget ke overthinkingan. Kalau ditanya sering banget ditanya, Kak overthinking nggak? Gue selalu jawab, iya overthinking pasti ada, tapi nggak yang separah itu. Padahal gue tuh parah banget overthinkingnya. Gue sampai matiin komen. Gue sampai kalau takut banget live TikTok, karena kalau misalkan gue live pasti ada aja yang nyampein, Kak kemarin di kota ini suaminya sama ini. Jadi gue batasin komentar yang kayak gitu. Denial. Yes. Wah nggak bisa begitu cok. Emang udah kayak begini. Tapi emang kejadiannya udah dari sebelum pacaran sih. Kok bisa sih Kak? Gak, aneh banget anjing. Sumpah ada orang juga aneh ngentot. Kenapa? Karena kita tuh konten bucinnya emang udah dari sebelum pacaran. Jadi gue tuh punya keterikatan kerjaan, batin, dan segala macam itu tuh udah kayak susah banget lepas. Tapi kan lu bilang kayak hari sebelum lu nikah dia selingkuh juga. Tapi sebelum waktu pacaran deh pernah selingkuh gak? Pernah, tapi selingkuhnya kayak cuma sekedar chat, bla bla bla. Gue masih maklum. Udah bibit-bibitnya berarti ya. Iya, gue masih maklum. Karena gue juga nggak betul-betul banget lah ya waktu itu. Maksudnya kayak gue juga masih nggak nganggep serius juga hubungan ini, masih kayak just for fun, bla bla bla. Nggak nyangka kalau tiba-tiba bakal serius dan sampai nikah gitu. Tapi kata gue Awalnya pas lu ngeliat gitu sosok dia tuh kayak good boy atau bad boy waktu dia jadi pengamen. Perawakannya tuh emang bad boy, tapi dia tuh baik, Oh, yang kayak sampai- sopan. Jadi dia pernah ya stay gitu, dia mampir ke villa kita, dia bantuin beres-beresin villa. Jadi kita kayak tersentuh gitu loh. Banyak nih orang nih. Iya, terus dia perhatian gitu kayak nyiapin makanan anak-anak. Terus yang gue titip ATM, ini passwordnya, itu bukan dikit ya duit gue waktu itu. Titip dong beli, kalau kamu mau beli ini itu beli aja. Tapi dia nggak ada beli sama sekali, nggak pernah dipakai sama dia ATM-nya. Cuma nih orang baik banget kata aku. Padahal kayak kita baru kenal gitu loh. Lu kalau mau manfaatin gue juga manfaatin aja gitu loh. Terus kalau misalkan waktu di titik mana dia berubah gitu, kayak waktu lu pas udah nikah kah atau waktu di pacaran pun dia udah kayak di titik mana tuh dia berubah jadi kayak main cewek lah atau segala macem. Oh dia di titik waktu dia jadi MC. Waktu di Wah udah pas itu. ya pas di dunia malam. Nah itu udah kayak sering banget ketahuan. Tapi lu yang kenalin kan awalnya. Iya, gue yang kenalin sama owner ya, karena gue brand ambassador di situ. Di situ, dan di situ waktu itu baru buka, barnya baru buka, butuh MC. Kamu mau nggak jamming dulu tadinya? Habis itu dia dikontrak tuh setahun. Nah dari situ, gua kan BA cuman datang hari Sabtu sama Minggu dan ngonten doang. Kalau dia tiap hari. Dari situ sering dapat dari tamu-tamu dan lain-lain. Udah makanya kenyang, enak nggak? 3 kali Wah, nah udah nanti kalau nambah. Nambah mulu. Harus closingnya kayak gini, 1, 2, 3. Iya. Aja. Gak usah di briefing, gak usah di briefing. Aja. Gak usah di briefing. Gak usah di briefing. Gak usah di briefing. Gak usah di briefing. Bidi dan Item Lovers, anjay. Udah nggak ada guys. Tapi sekarang kalau misalkan lo gini, lo nanti pengen nikah lagi atau kayak deh Gue trauma sih. untuk sekarang atau untuk kayak, Untuk sekarang trauma. tapi ada kemungkinan nggak lo bakal Nikah lagi. laki sosok pria lain gitu? Pasti ada ya, karena gue tuh tipe yang dari dulu gak bisa jomblo lama. Gue tuh gak bisa sendiri kak. Gak bisa jomblo lama. Dulu tuh misalkan paling lama jomblo 3 bulan. 3 bulan? Iya, sumpah.
mungkin ya gue tuh bisa cepet move on kalau udah lepas kayak gini. Gue tuh tipe yang gampang cepet move on gitu. Tapi susah lepas dari hubungan yang toksik. Nah itu. Susah lepas hubungan lu gara-gara lu nyalahin diri lu sendiri gitu atau gimana? Mental gue dibentuk selama sama dia. Entah ini termasuk brainwash atau enggak. Bahwa ini tuh gue yang salah gitu loh. Selama ini tuh gue yang salah. Dia selingkuh tuh gue yang salah. Kenapa lu salah? Karena dia bilang gue tuh terlalu cinta sama dia. Terus dia Enggak, itu statement paling aneh ya, maksudnya kalau misalkan istri lu kecintaan sama lu boleh lah. Iya, banyak yang ngebodohin, banyak Masa orang. gue benci banget sama lu, itu lebih salah lagi dong. Iya, masa gue nggak boleh cinta sama suami sendiri kan? Tit. Ya, sorry. Emosi. Banyak ya, kayak cewek-cewek bikin konten TikTok gini, belajar dari Bidi bahwa kita itu nggak perlu mencintai nggak perlu terlalu cinta sama seseorang, sama suami. Jadi salah kan statement ini di masyarakat gitu. Padahal menurut gue Iyalah. cinta sama suami itu udah bener loh. Bener, Kayak ngentot. ketika lo nikah, udah hidup lo cuma suami lo. Bener. Lu layanin dia, lu udah nikah, lu cinta sama dia, sayangin dia segala macam udah cukup menurut gue. Bener. Tapi ternyata seonggok ini tidak merasa Si cukup. musang, si binatang ini. Si onggok ini tidak merasa cukup dengan semua itu, bahkan dia merasa itu salah terlalu cinta itu loh. Enggak, itu statementnya tolol banget. Maksudnya dia keluar waktu saat berantem kan berarti? Itu nggak lagi berantem, lagi tenang banget. Terus kayak dia ngomong gimana, itu conversationnya gimana? Jadi terakhir tuh kan dia mau cabut. Ya udah gini aja, aku cabut dari rumah sebulan, kasih aku waktu buat kangen sama kamu. Terus aku bilang, wow berarti kamu anggap aku ini tempat pembuangan air dong, aku bilang. Nggak jauh beda sih. Kalau emang dia kayak gitu Iya ya. kan? Terus aku bilang, emang apa sih salah aku? Apa kurang aku? Coba kasih tahu aku. Karena selama ini dia tuh nggak pernah bilang, kamu tuh Soalnya nggak ada. Setiap berantem tuh dia nggak pernah bilang, kamu tuh aku yang salah. Kamu nggak ada kurangnya. Kamu tuh udah bener, aku yang salah gitu. Nah, Dia itu bilang kan- kayak gitu. Tapi dia bilang, akhirnya kamu terlalu cinta sama aku, jadi aku butuh space buat kangen sama kamu gitu. Itu yang bikin aku sakit. Oke, silakan kamu pergi, kata. Silakan aku kasih kamu waktu buat itu. Aku bantuin dia packing sampai kupikirin sama sekali handuknya, kayak dalemannya, sepatu dibawa. Gue tuh setiap event gue sering event kayak di mall-mall di GI, Sensi dan lain-lain. Gak pernah pulang dengan tangan kosong. Gue pasti selalu beliin dia entah sepatu, entah baju, entah makanan, gitu-gitu. Karena mungkin love language gue tuh bukan receiving gift tapi give a gift. Oh give jadi nggak imbang ya. Nah itu nggak, jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru, itu bodoh ya. Gue tuh seneng Bodoh. banget lihat dia tuh seneng, ngerti nggak? Ya. Makanya sampai gue tuh lupa membahagiakan diri gue, saking gue fokusnya membahagiakan dia gitu. Banyak yang menelaah diri gue tuh, banyak yang bilang bahwa kayaknya Dian ini tuh susah bedain mana rasa kasihan sama mana rasa sayang. Nah itu tuh. Itu dari awal kan gue bilang kalau gue tuh kasihan karena dia nggak bisa makan gitu, susah makan dan lain-lain. Makanya gue akhirnya belajar masak. Dulu sama pacaran gue sering diisiin dia GoPay karena dia makannya susah. Dia nggak usah disebutin lah. Pokoknya makanya susah gitu-gitu bla bla bla. Dia ada keluarga, cuman keluarganya pencar, jadi hidupnya sendiri gitu masing-masing. Bahkan untuk rokok aja tuh susah dulu tuh. Gila Kayak ya. Gitu. Udah didongkrak lo hidupnya lo. Dari kasta paling bawah ya, kasta. Iya benar. Iya, dan neraka. Beraknya Lucifer. Lu Lucifer berak. Nah, itu tuh dia di situ tuh awalnya tuh. Dan lu tahu nggak, Pak, kenapa waktu kita pindah Jakarta tuh semuanya tuh jadi gampang gitu? Karena dia udah terkenal duluan di TikTok. Jadi gua itu setiap dia perform, gua tuh selalu videoin dia diem-diem gitu, dan gua upload dan gua bikinin akun dia. Ada akun dia yang satu yang MC itu tuh gue yang bikin. Dan dia tuh nggak tahu kalau dia punya akun itu. Sampai di titik ada orang yang ngefans sama dia bilang, aku sering liatin kamu di TikTok gitu. Dan dia pulang ke rumah bilang, aku punya akun TikTok ya, kata dia. Dan akun itu udah besar, kayak viewersnya 5M. Sampai jadi bekas artis. Gede, artis mana gitu. iya, sampai Ipel ya kalau nggak salah. iya, Mami Ipel. Banyak artis-artis dulu waktu kita masih di Palembang ya. Karena kan itu menurut kita udah luar biasa lah ya, karena kita dari daerah. Pas kita pindah Jakarta, akhirnya dia dimutasi, dan kita juga yakin karena waktu itu Bang Wisnu Santika ini mau mengajak agar gampang untuk collab-nya, maksudnya kayak biar nggak susah gitu transportnya kalau diajak keluar kota dari Palembang kan berat ya, jadi pindah ke Jakarta karena jalannya dari Bang Wisnu juga. Bahkan banyak banget artis yang kayak mau collab sama dia, bahkan banyak wadah yang yang menyiapkan, maksudnya kayak
mentandemkan dia dengan artis-artis besar. Kalau dia nggak ada value dari yang TikToknya atau apanya, emang mau orang-orang besar ini, ya itu dia. Tapi karena usaha dia juga sih, seperti yang dia bilang. Bener. Cuma dia lupa dengan orang yang kasih dia makan anjing. Awalnya kata kasarnya gitu ya. Maksudnya kayak yang mukanya jalan gitu. Maksudnya kayak kita nggak perlu kayak lu harus inget gua gitu loh. Cuman kalau misalnya lu tahu diri kan, lu bisa di titik ini kan. Maksudnya lu mesti flashback kayak lu kenapa bisa di titik ini gitu. Iya, makanya sampai di titik terakhir gue bilang kan, ada gue update, gue tuh nggak butuh makasih, gue cuma butuh maaf aja. Maaf buat semuanya itu loh. Makasih tuh nggak perlu. Bahkan ke keluarganya juga nggak usah bilang makasih ke gue. Gue cuma butuh maafnya aja. Supaya hidup gue bisa lebih waras ke depannya gitu loh. Jadi kalau misalkan lu maaf udah dimaafin gitu, berarti nggak tamat-tamat dong? Iya, gue maafin aja. Tapi buat balik lagi sih enggak, yang terakhir. Oh, yang terakhir berarti ini. Kan dia kan belum minta maaf kan sampai di titik dia datang ke rumah ke keluarga gue kemarin. Nah baru cuman satu kata maaf yang keluar dari mulut dia. Kita berharap lu minta maaf dengan cara yang lebih besar lagi loh. Maksudnya kayak lu udah jauh-jauh kan kabarnya datang ke Palembang, harus beli effortnya juga, lu beli tiket dan lain-lain. Jangan cuman keluar maaf. Nggak gitu. Nunduk gitu, kayak akuin, kayak nangis, kayak sujud, kayak atau apa gitu loh. Tapi ya udahlah, emang ini kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk bersikap seperti apa yang kita mau. Betul. Jadi, ya emang karakternya begitu. Jadi daripada kita memaksakan seseorang itu untuk menjadi apa yang kita mau, mending kita yang mundur. Tadi sekarang gue tanya, nih OT, tipe cowok lu gimana sih sekarang? Jadi kayak tipenya gitu, jadi kan banyak nih yang deketin kayak Kabidi, udah single ya gitu. Sebenarnya kan. ya, gue tuh pertama gampang infilan, gue suka cowok yang wangi, gue tuh suka cowok yang jauh lebih dewasa daripada gue. Mandi belum lu ngentot. Sebenarnya. Gue suka cowok yang dominan, tapi di hubungan gue yang ini tuh bener-bener berbanding kebalik, kayak dia jauh lebih muda, gue yang dominan, gue yang alpha dan lain-lain. Tapi gue nggak pernah komplain untuk dia jadi apa yang gue mau. Ya. Tapi dia mencari kekurangan gue di orang lain. Ngerti nggak? Ya, kekurangan lu apa? Di mananya? Lu merasanya? Gue merasa ya kalau sesuai apa yang gue lihat dari apa yang Google dia cari ya, dia cari selama ini di HP-nya dan lain-lain. Mungkin dia lebih suka mungkin dia lebih suka sama cewek yang tobrut. Motor. Meja apa? Bukan ya? Ya mungkin itu sih. Jadi dia tuh kan masa kecilnya dia ceritain ke gue ya, jadi kayak inner child-nya tuh banyak yang belum kesampean gitu waktu masih kecil. Kayak dia tuh dulu pengen banget punya sepatu ini, sepatu itu, jadi gue selalu beliin dia sepatu baru, sepatu yang dia suka, sepatu ya selalu gue kasih reward sepatu, sampai sepatunya banyak banget. Dari yang gue kenal dulu, jujur dia masih pakai sepatu KW dulu. Iya, gue ingat dia pengen banget Air Jordan, gue beliin Air Jordan. Jadi sampai sekarang tuh setiap dia lihat Air Jordan, setiap dia lihat sepatu apapun yang dia beli, kataku beli. Bahkan gue kalau misal ke mall dia nggak ada, nih ada sepatu lucu, kamu mau nggak? Kalau mau aku beli gitu. Untuk kalau ketahuan selingkuh lu kasih sepatu kuda anjing. Nih yang cocok buat lu anjing, dasar binatang. Coba ngomong begitu. Biar dia rasa tersindir. Tai masih selingkuh kasih Air Jordan. Enak banget hidupnya ya. Sepatu kuda. Iya, kasih sepatu kuda aja. Ini sama kayak kasta lu nih. Itu sih love language gue, giving gift. Enggak apa tingkatan love language lu apa sih sebenarnya? Sebenarnya gue tuh word of affirmation. Jadi gue tuh gampang banget dengan kalimat-kalimat yang manis gitu loh. Gampang dirayu. Iya, dan kalau misalkan dia nggak ngomong, gue yang butuh validasi, gue menanyakan makanannya enak nggak gitu. Makanya jadinya dianya keluarlah kalimat-kalimat, makan kamu enak banget sayang, bla bla bla, karena itu terbiasa mungkin dari aku yang selalu nanya di awal dulu. Terus kayak aku cantik nggak, aku kurangnya apa gitu-gitu. Dia selalu bilang aku nggak ada kurangnya, aku cantik, kamu tuh paling cantik, istri aku tuh paling cantik, istri aku tuh paling keren. Buaya ngentot. Karena itu guys, krokodil anjing. Kalian jangan punya deh love language word of affirmation itu, jangan please. Sumpah itu aduh gampang banget dimanipulatif. Kayak kan? Omongan sama perilaku nggak sama dengan anjing. Tapi nggak bisa disalahin. Orang-orang kan punya love language masing-masing. Iya. Gua pengennya dengan semua yang terjadi ini tuh dia tuh tobat gitu loh. Kayak misalkan nggak mungkin. Iya. Itu penyakit namanya. Iya, habit. Selingkuh penyakit habit, itu. Habit. Udah habit. Terus kayak sekarang berarti
apa planning yang belum lu, yang dulunya lu nggak kesampaian sama dia? Kan mesti punya plan tuh. Banyak. Jadi gini, gua ngerasa ya, ini pas gua lepas dari dia, hadiahnya tuh bener-bener luar biasa banget tau. Gua tuh dikasih peluang yang besar banget. Ini bersyukur banget, alhamdulillah. Berarti gua baru sadar bahwa sampai gua ngomong ke mama, "Mah, kok hadiahnya besar banget ya lepas dari dia?" Berarti yang aku rasain selama 2 tahun setengah ini tuh sepahit ini ya, sesakit ini ya. Karena Tuhan tuh kasih hadiahnya besar banget loh. Sumpah. Gue alhamdulillah dapat, nggak usah deh, nanti aja deh. Nggak apa-apa. Nggak boleh spill, nanti aja dari kota bisa aja deh. dapat brand gitu. Iya, dapat brand gitu. besar, dapat kerjaan-kerjaan yang luar biasa. Itu sih sebaiknya. Ya, terus gue kan punya cita-cita ya berdua. Tahun ini tuh mau beli Alphard kan berdua Ya, sama tahu, dia. bener. Bahkan sekarang kalau mau beli juga gue udah bisa gitu. Tapi gue masih nunda karena banyak hal yang lebih penting, gue takut aja gitu. Cepet banget. Maksudnya kayak sebulan Tuhan Langsung tuh gitu ya. Iya. Makanya sampai aku, Masya Allah mah, aku bilang, berarti selama ini tuh aku tuh sakit banget ya, aku tuh berdarah-darah banget ya ngejalanin. Karena aku sudah terbiasa dengan rasa sakit itu, jadi gue nggak ngerasa gue sejatuh itu. Makanya orang bilang, kok cepet banget move on-nya seminggu. Kak Bidi cepet banget move on-nya seminggu. Enggak ya anjir, 2 tahun setengah gue berdarah-darah. Setiap hari gue nangis. Setiap hari gue nangis, setiap hari gue ngeluh, setiap hari gue mau mati, setiap hari gue overthinking, setiap hari gue mental breakdown, setiap hari gue cari cara lampiasin ke sana sini supaya hidup gue harus tetap berjalan dan waras. Gue harus tetap cari uang, gue harus tetap masak, gue harus tetap baik ke keluarga gue harus terlihat baik-baik depan keluarga gue. Udah semuanya. Kan mau nangis? Enggak. Jangan. Gue cut nih. No way. Sabar, gue minum dulu kali ya. Ini tau warnanya. nggak? Gue dulu dikasih apa? Anggur putih pakai kuku bima. Itu namanya Pink Lady Pink tuh. Lady. Iya, Minum iya, orang iya. Bandung gitu. Oh, di Bali juga gitu tahu? Ada di Bali tuh ada apa namanya? Bali Buzi, bener. Beda kalau Bali Buzi Arak. Nah, jadi untuk kedepannya nih, misalkan nih lu punya laki lagi nih, misalkan nih, apa yang lu pengen terapin sama apa yang pengen lu buang dari? Nah, kalau terapin gue akan tetap, misalkan ini suami ya, sebagai suami gue akan tetap menjadi istri yang baik seperti ini, karena ini menurut gue nggak salah. Bener. Melayani suami, memasakin suami segala macam, gue sampai urusin dari ujung kaki sampai ujung kepala, bener-bener kayak kos kaki, daleman, gue tuh perhatiin, ada yang robek gue ganti, beliin yang baru, gue selalu beliin daleman yang baru. Gue nggak mau dia terlihat jelek, deodoran, hairspray rambutnya, styling rambutnya, semua sikat gigi dia gue gantiin. Kalau setiap udah waktunya ganti, sabun dia gue spesialin, gue beliin parfum dan lain-lain. Nah, menurut gue itu sebagai seorang istri itu nggak akan gue ubah. Gue akan tetap menjadi seorang istri yang seperti itu. Cuman mungkin ada trust issue lain. Gue nggak akan terlalu menunjukkan karena kalau kata Lina Mukherjee, yang paling menunjukkan cintanya dia yang kalah. Dia yang kalah. J.K. Rowling juga ngomong gitu. Iya kan? Bener. J.K. Rowling bukan Harry Potter kan? Kagak anjing. Bukan, nggak ada ya guys ya. Terus takutnya Iya, itu kan, berita iya, palsu kan, ya. Tidak ya. Tidak ya. Oh, Iya. jadi tidak yang lu rubah nih. Iya, Tapi kan lu nggak pasti kan belajar dari masalah kayak gini dong. Jadi sama sekali tuh kayak nanti kalau misalnya punya cewek, jangan sampai dia kayak begini, takutnya ntar dia kayak gini. Iya. Jangan sampai kebaikan nih, ntar gua kasih semuanya. Enggak, kalau kata gue baik itu nggak salah sih. Yang salah itu kita baik aja ke orang, terserah orang itu mau baik atau enggak ke kita, terserah dia. Terus kita juga nggak boleh terlalu, kan kemarin gue kebucinan kan, mungkin Tuhan cemburu gitu. Karena nggak boleh terlalu bergantung gitu. Dia tuh dari awal bikin gue tuh terlalu bergantung sama dia, apa-apa tuh gue tuh nggak bisa tanpa dia gitu loh. Bahkan kalau dia keluar kota, gue nggak pernah keluar, gue di rumah aja sampai dia pulang. Tapi emang itu sih, dulu gue juga punya mantan dulu kayak gitu, kayak terlalu clingy ya ibaratnya ya. Iya. Nah kayak gitu, maksudnya kayak gue juga agak risih. Tapi kalau misalkan dia kemanapun gue mau pergi, oke. Tapi kan lu kan soalnya ada pernah kena kasus sama dia selingkuh kan. Iya, kalau gue nggak ada anjing. Nah, tapi kenapa gue seklingi itu, dia juga klingi banget. Nggak tau lah ya, orang yang kayak gini tuh coba orang-orang yang jago psikologis coba dinilai seperti apa. Kita jago, oke, terus sebenarnya lanjutin. dia ini orangnya seperti apa, punya kepribadian seperti apa.
Aku juga bingung sampai sekarang kalau mau menjelaskan dia itu orangnya seperti apa. Bahkan sampai titik terakhir ini pun kayaknya aku nggak kenal dia tuh siapa gitu. Sampai aku pernah bilang ke mama aku, "Ma, apakah aku selama ini hidup sama monster?" Karena ketika dia di rumah dia seperti ini, selangkah dia keluar dari rumah ini dia berubah total. Jadi orang yang lain. Iya, dia bisa mainin peran dia lah. Kalau di rumah dia bisa, kalau misalkan di luar ya nggak, istri gue mah orangnya aman lah, kayak gue selingkuh aja ketahuan goblok aja masih dimaafin gitu. Jadi kayak nggak ada rasa takutnya untuk kehilangan lu sih sebenarnya. Menurut lo ini termasuk dia NPD nggak? Menurut lo? Aduh lumayan sih. Nah kan? Narsisnya tuh Keluarga kayak dia yang bilang anjing. gue NPD. Nggak, maksudnya kayak ya kalau misalkan dari kasus ini maksudnya kayak yang narsis kan dia ya, bangsat ya. Bilang kayak cewek bayar aja bisa gue dapetin gratis gitu kan. Maksudnya kan lu seganteng apa sih ngentot? Maksudnya nggak usah, ya maksudnya mukanya nggak jelek lah ya, cuman kayak Iya tapi nggak ganteng-ganteng nggak banget. iya gitu. maksudnya ya udah gitu. Kalau misalkan lu Justin Bieber ya udah namanya juga Justin. Orang bisa bilang gitu anjing. Iya, Kalau dia nggak bisa iya. namanya juga anjing, nanti dipip. Gitu nggak bisa. Maksud gue kayak ya tapi kan kadang-kadang itu kan terpengaruh gara-gara emang dia star syndrome juga mungkin ya. Benar. Gue ngerasa banget itu star syndrome. Pengaruhnya itu. Kalau gue belum pernah. Maksudnya kayak nggak pernah juga. Belum pernah ketahuan. Belum pernah dan nggak pernah. Lu jangan gitu. Ini belum sampai titik. Belum pernah dan nggak pernah. Belum sampai titik. Nggak usah dikomain gitu loh. Lanjut. Nggak pernah loh. Kamu boleh cek loh. Tapi gue ada trauma baru tau. Jadi ada orang yang trauma baru yang kayak konten bucin, terus orang yang baru dilamar, yang nikah tuh gue nggak mau lihat dulu. Dan gue masih trauma buka kayak aja yang nanti ditit gitu. Karena gue sering banyak makan makanan yang kita suka gitu loh di situ. Bisa flashback. Jadi susah banget traumanya. Gue harus hipnoterapi, gue harus pengobatan. Iya lu yang di ini aja yang lu dihipnotis hilang. Iya, itu hipnoterapi. Gitu aja. Iya, hipnoterapi. Tapi bukan hilang, tapi gue kayak mencari diri gue yang dulu yang asli. Kan ini kan gue belum ketemu nih. Gue terlalu sampai gue bingung, sampai ditanya kan, "Ayo, kamu tuh sukanya apa sebenarnya? Ayo lebih fokus dengan apa yang kamu suka." Pas aku mikir, "Hah? Apa ya nggak tahu, nggak ingat." Sambil makan seafood aja udah lama nggak makan seafood. Iya kan, sampai sumpah ya Ini ini nggak makan pedes kan juga? Iya, gue nggak makan pedes. Gila sih itu ngentot. Bertahun-tahun. Dan yang lebih lucu, ketika podcast yang naik, yang gue nangis gue nggak pernah makan seafood, banyak banget cowok-cowok kayak artis-artis, pejabat-pejabat nge-DM gue, "Yuk kita makan seafood terenak di Jakarta." Itu gong sih. Terenak tuh. Terenak Di Jakarta, sumpah ini speknya jauh cowok di atas dia, sumpah. Tapi gue belum mau kayak, ya kan proses gue belum selesai gitu, belum ketok palu dan lain-lain. Jadi gue responnya masih seadanya aja gitu loh. Jadi sekarang sukses untuk Bidi ya sekarang ya. Semoga Dian Sudiro deh. Dian Sudiro tidak ada Bidi lagi, Bidi is fuck. Mati No more aja, Bidi. nggak ada Bidi tai di situ ya. Pelajaran buat cewek-cewek, pelajaran Cewek-cewek. harus ambil pelajaran dari, pokoknya sisi baiknya diambil, yang buruk-buruk nggak usah diambil. Terus buat cowok-cowok juga, please, mental tuh nggak main-main tahu, jangan dibercandain mental tuh, jangan dibercandain. Bener. Ini cukup Dian aja yang merasakan, jangan kalian-kalian ya mengulangi kesalahannya Dian ya. Iya. Jadi kayak kalian bisa belajar di sini. Cuman banyak banget gue yakin orang-orang di luar sana yang kejadiannya sama kayak lu nih, Sterling ngalamin nih mungkin. Iya, banyak. Bukan mungkin sih, pasti banyak. Tapi mungkin dia masih terjerat, mungkin ada yang sama tapi dia keterbatasan, mungkin dia punya anak, akhirnya dia nggak bisa meninggalkan, jadi tetap stay, kan kasihan kan. Iya. Ada juga yang mungkin dia belum bisa lepas dan dia nggak. Gue beruntungnya apa? Gue beruntung gue punya uang sendiri, gue punya teman-teman, gue punya keluarga yang cemara, jadi gue nggak sehancur itu. Tapi coba kita lihat di sisi lain, orang yang mungkin nggak punya uang, nggak punya power, nggak punya keluarga juga, nggak punya teman-teman yang baik kayak yang gue punya, mungkin dia masih terjebak di situ karena dia ngerasa he is the one gitu loh. Terus lakinya selingkuh. Nah ngentot. itu kan kasihan kan. Jadi aduh, nggak ada obatnya deh. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Semangat Terus, kita nggak bisa apa-apa di sini, cuman kalian doang yang bisa nyelamatin diri kalian, gitu ya. Kita cuma bisa kasih saran sama kasih pengalaman hidup, ya. Selebih itu kita nggak bisa bantu kecuali kalian lapar boleh makan di rumah Bibi, di rumah Dian ya. Terima kasih. Nggak, ini terakhir konten masak podcast gini enggak ya, jangan lagi paksa gue masak, belum bisa sebenarnya. Oke? Thank you. 1, 2, 3. Oh masih pakai yang itu. boleh.
Dia sendiri yang masih. Gue tadi udah nggak mau tuh. Biar sama aja, guys. Oke, udah. Langsung aja. Thank you. Thank you.